Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdala syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulifat fihi abwabun nar wa suddifat asyayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, sidang salat isya, tarawih dan witir insyaallah yang dirahmati, disayangi seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah Komplek Polri Ulu Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Allah sampaikan kita di malam ke berapa? 8 ya. Ini mau cepet-cepet aja puasanya. Pertama kita bersyukur Allah sampaikan sampai ke 8. Dan insya Allah alhamdulillah kalau kemarin kita ketemu hujan, ini juga tadi pas kita salat isya menjelang iqamah hujan turun dan alhamdulillah makin kita salat makin deras hujannya. Mudah-mudahan insya Allah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa kita, seluruh yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi kita statusnya adalah bapak-bapak shaimin dan ibu-ibu shaimat. Setelah puasa sebelum hujan statusnya berubah. Bapak-bapak menjadi muftirin dan ibu-ibu menjadi muftirat. Malam hari ini, jam ini, detik ini, saat ini bapak-bapak menjadi qaimin, statusnya berubah, dan ibu-ibu menjadi qaimat. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita semua menjadi al-faizin, orang-orang yang menang, wal aidin, kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka malam hari ini saya diamanahi DKM Masjidul Hidayah untuk menyampaikan apa yang Allah sudah goreskan dalam surat Ali Imran di ayat 159, yang titik tolaknya adalah kita diberikan satu estetika, diberikan satu empati, diberikan satu titik kulminasi pada seluruh prosesi ibadah kita, mulai dari akidah, kepercayaan kita, sehingga Allah masukkan kita pada golongan yang malam hari ini berada di Masjid Nurul Hidayah. Dalam surat Al-Baqarah 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu, adalah mereka yang beriman. Maka akidah kita mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ada di sini karena memang kita telah melakukan ibadah puasa. Maka bukan hanya akidah, tapi syariat kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Imsak, menjaga diri kita. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tapi minal muftirat, sesuatu yang mengindikasikan terbukanya
puasa kita, sesuatu yang mengindikasikan akan lunturnya pahala puasa kita, sehingga kita menjalankan syariat. Setelah syariat, tentunya kita diajarkan dengan akhlak. Maka amanah yang disampaikan malam ini terkait dengan akhlakul karimah yang Allah gariskan dalam surat Ali Imran di ayat 159. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, nanti setelah witir mungkin mau tadarus sendiri bisa dibuka surat Ali Imran, surat kedua setelah Al-Baqarah, yang insya Allah kemudian di ayat 159. Apa yang Allah sampaikan terkait estetika, terkait empati, terkait etika, terkait moral, terkait akhlak, yang merupakan titik kulminasi dari akidah, syariah, dan akhlak. Bagaimana kita menjalankan kehidupan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan fabima rahmatin minallah lintarahim, bahwa ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, ini kan rahmat semua. Kita ada di sini. Apapun yang kita lakukan, meskipun tidak sesuai Nabi lakukan, kan harusnya kita ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasul, bukan taklid. Jadi beda ittiba dengan taklid. Kalau taklid kita mengikuti Rasul, ikut-ikutan nggak tahu aturan. Tapi kalau ittiba kita ikut Rasul, tapi kita mencari apa yang dilakukan Rasul. Maka sebetulnya semua yang kita lakukan ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi misalnya di Ramadan, mohon maaf lahir batin, tidurnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit pules, bukan merem lagi, pules. Ya, di bangku merem, kadang-kadang di lampu merah, di motor pada merem. Lampu merah lama tuh, 1 menit 2 menit, matanya pada merem, ya kan? Kalau Nabi meremnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit tidur. Ini kita habis tarawih, nanti habis witir, biasanya saya termasuk ngeteh, kemudian yang ngemil-ngemil lah, ya, dikit-dikit makan. Kalau Nabi makannya dikit. Luqaimat tuh makannya begini, cuman jari tengah, ya kan, telunjuk dan jempol yang megang, makannya dikit-dikit. Kalau kita raup aja, ya kan? Kalau Nabi makannya sedikit, kita dikit-dikit ngemil, dikit-dikit makan. Nabi diprotes sama Aisyah, ya Rasul, udah apa, jangan sholat mulu, jangan sujud mulu. Emang apa sih? Lah itu kaki udah pada bengkak-bengkak. Udah, faka'annaka ma'sum. Bukankah engkau itu sudah maksum, diampuni dosanya, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kata Rasul, afala akhuna abran syakura, apakah salah aku menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasul bengkak-bengkak sholatnya, sholat dulu baru bengkak-bengkak. Kalau kita belum sholat udah pada bengkak, ya, asam urat, ya kan, kolesterol dan darah tinggi. Ini artinya, mohon maaf lahir batin, mau asam urat, mau kolesterol, mau darah tinggi, kita mah tahu diri bahwa kita mah bukan Rasul. Tapi karena kita dikasih rahmat oleh Allah, dengan segala keterbatasan, kita akhirnya datang ke Masjid Nurul Hidayah. Itu namanya rahmat. Maka kata Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum, meskipun ada rahmat yang hilang dari kita, meskipun ada sesuatu yang menghilang dari kita, ya. Tadi pagi percis depan rumah kita baru saja buka puasa bersama malamnya. Paginya kita sholat subuh berjamaah,
Setelah itu cerita-cerita masa lalu. Sebentar saja kita tinggal ke dalam tempat wudhu, ternyata salah satu motor jamaah kita baru saja dilihat masuk ke kamar mandi, begitu dilihat lagi tuh motor udah kagak ada, hilang dari kita. Tapi kan Allah sampaikan, apapun rahmat yang lintah lahu menghilang. Maka akhlak kita, nah ini dia, akhlak kita kata Allah, apa yang keluar, apa yang hilang dari semua, apa yang tersirat maupun tersirat, maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beristighfar kepadanya. Seluruh yang menyakitkan itu dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mungkin ada waktu luang, ada foto yang mau dipasang. Yang pegang martil siapa? Kita kan. Tangan kanan. Yang megang paku siapa? Kita juga. Paku di sini, martil di sini. Yang ngelihat mata siapa? Mata kita. Ancar-ancarnya udah mantap. Tek, tek. Tapi kenapa kadang-kadang yang kegetok bukannya paku tapi jempol? Sakit gak Pak? Luar biasa. Padahal maaf, logikanya tangan-tangan kita ini yang ngelihat kita, yang ancar-ancar kita. Tapi kenapa kan kita mau paku-paku, bukan tangan, tapi tetap aja tangan yang kena. Kecuali martilnya yang megang tetangga kita, yang gedeg banget sama kita, yang gak suka sama kita. Kalau itu mah wajar, pilih yang empuk aja, bukan jempol, mungkin yang lainnya. Itu artinya maaf, yang sesuatu menyakitkan itu menggugurkan, wastaghfir lahu, menggugurkan dosa kita. Ini rumah kita pintu atau garasi, kita mau keluar, ngeluarin motor, tiba-tiba standar motor kena jempol kita, kukunya kena, berdarah, perih luar biasa. Maaf, motor siapa? Motor kita. Jempol siapa? Jempol kita. Yang mundurin siapa? Lah kita. Kan logikanya nggak mungkin kita mau nyakitin jempol kita. Tapi disitulah Allah ingin menggugurkan dosa kita. Ibu-ibu bangun tidur nyiapin sahur, ke dapur siapin pisau sama talenan, yang diambil cabai, tomat dan bawang. Maaf, yang motong dia, yang mau dipotong cabai, tapi ngapa yang kepotong tangannya? Itu artinya maaf, secara logika itu tidak mungkin. Tapi di sini Allah sayang, maka kita kemudian wa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah pengen gugurin dosa kita. Maka solusinya wastaghfir lahum. Kalau kita nggak beristighfar kepada Allah, maka Allah membersihkan kita dengan cara sesuatu yang hilang dari kita, meskipun itu menyakitkan. Maka kata Rasul, ma yasibul mu'min min nasabin wala wasabin wala syaukin wala hammin wala husnin hatta syaukati. Setiap mukmin akan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman. Hammin wala hasdin, sesuatu yang bikin galau. Husnin, sesuatu yang kemudian menyedihkan. Hatta syaukati, sampai ada sesuatu yang menimpa diri kita. Mau itu duri, pisau, paku, martil, jempol, standar motor, kadang-kadang menutup pintu, kegencet tangan kita. Itulah kemudian hatta syaukati, sesuatu yang mencederai diri kita. Itu artinya illa kafarallahu lahu junubahu, tidaklah Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Allah suka orang yang bertawakal. Syaratnya satu. Apa itu satu? Tawakal itu adalah dengan sebab. Dengan sebab. Tapi kalau nggak ada sebab, itu bukan
tawakal. Rasul ketika sama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasul pakai buruk. Buruk itu khoson li Rasulillah, diciptakan khusus untuk Rasul. Enggak ada di Masjidil Haram tulisannya hati-hati curan roh, hati-hati ada pencurian buruk, enggak ada. Kenapa? Karena khusus diciptakan oleh Rasul. Kayak handphone kita itu yang cuma bisa buka cuma kita pakai sidik jari. Tapi kata Rasul, begitu Jibril meninggalkannya, ternyata Rasul ditanya sama Jibril, "Fama baluka, ngapain ya Jibril?" "Ngapain ya Rasul?" kata Jibril. Apa kata Rasul? "Habbalahu, aku lagi ngikat." Buruknya diikat. Kata Jibril, "Kenapa diikat?" Kata baginda kita Rasul, "At-tawakkul bighairil asbab la yuqbal indallah." Tawakal tanpa sebab tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada sebabnya. Motor dimasukin ke rumah silahkan, tapi kuncinya, kunci stangnya dikunci dan kuncinya dicabut. Ini motor dimasukin, kunci stangnya di situ. Orangnya tidur ngorok, orang bangun-bangun karena hujan. Kuncinya dicabut. Agar apa? Itu tawakal. Biar aja dah, Ramadan ini nggak ada yang ngambil, orang pintu surga dibuka, ya kan, setan dibelenggu. Mana ada setan Ramadan? Iya, setan pala hitam yang banyak. Ya, maka mudah-mudahan kita dengan sebab-sebab jaga kesehatan, tetap pakai masker, salat physical distancing, tetap cuci tangan, itu namanya asbab. Tawakalnya setelah sebab. Terhujan, kalau hujan jangan pulang dulu, kecuali bawa sejadah, pakai sejadah. Biar apa? Biar enggak pilek. Itu namanya tawakalnya dengan sebab. Ya, jangan dilawan. Enggak apa-apa, ya kan. Sehat ini besoknya bengek dia kan. Ayo kita berusaha agar sesuatu dengan sebab ketika tawakal, dan tawakal itu menghantarkan kita kepada pengguguran dosa kita. Dengan demikian kita tidak akan pernah sumpah serapah dengan Allah, tidak pernah menyalahkan Allah, tapi kita berusaha dengan akhlak yang baik, bermuamalah dengan Allah, dengan hablum minallah, sehingga baik hablum minan nas antara kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.